Di dunia investasi ada satu hal yang selalu pasti, ketidakpastian, dan beberapa pekan terakhir ketidakpastian itu sangat terasa di pasar modal, yaitu IHSG. Kita terus bergerak fluktuatif dari level aman di sekitar 7.200, turun mendekati 7.050, lalu perlahan mencoba bangkit kembali. Tapi mengapa ini semua terjadi? Apa yang mendorong pasar bergerak sedinamika ini, dan apa yang harus diperhatikan investor dalam beberapa bulan ke depan? Nah, dalam video ini kita akan membahas secara lengkap dampak faktor global, fundamental domestik, arah IHSG, serta peluang dan resiko yang perlu diperhatikan pelaku pasar. Faktor pertama yang paling dominan datang dari luar negeri. Rilis data inflasi Amerika Serikat yang berada di sekitar 3,4% membuat Bank Sentral AS Federal Reserve kembali mengambil sikap hati-hati. Ketika pasar berharap The Fed memberi sinyal pemangkasan suku bunga yang terjadi, justru sebaliknya. Mereka mempertegas bahwa suku bunga masih harus berada di level yang tinggi untuk waktu yang lebih lama. Lantas, apa dampaknya? Yield obligasi AS tenor 10 tahun kembali naik ke 4,5%, level yang dianggap sangat menarik bagi investor global. Akibatnya, banyak investor menarik modalnya dari negara berkembang seperti kita, yaitu Indonesia, untuk kembali ke aset dolar AS yang dinilai lebih aman. Fenomena seperti ini disebut flight to quality. Dalam beberapa pekan, investor asing mencatatkan net sell di atas 2 triliun. Angka ini cukup besar dan langsung memberikan tekanan pada IHSG. Ketika dana asing keluar, nilai tukar rupiah melemah, yaitu bergerak di zona Rp 15,850 sampai 15,900 per USD. Kondisi yang menambah kehati-hatian investor karena pelemahan rupiah meningkatkan risiko nilai tukar bagi perusahaan yang memiliki beban dolar. Di titik ini kita melihat pola yang jelas. Sentimen global menjadi faktor terbesar yang menahan laju IHSG. Namun, di balik tekanan global itu ada sesuatu yang justru menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi terakhir tercatat di angka 5,05%, lebih tinggi dibanding banyak negara lain di kawasan. Inflasi pun berada pada level yang sehat, 2,8%, tetap dalam target Bank Indonesia. Sementara itu, defisit APBN di level 1,6% dari PDB, menandakan kemampuan fiskal pemerintah cukup terjaga. Di saat banyak negara berada di ambang krisis, Indonesia justru mampu menjaga stabilitas. Artinya apa? Bahwa secara jangka menengah, fondasi ekonomi Indonesia masih sangat solid. Ini menjadi bantalan penting bagi investor yang memikirkan strategi jangka panjang. IHSG tidak berdiri sendiri, ia digerakkan oleh sektor-sektor utama. Sektor yang pertama yaitu ada perbankan. Perbankan adalah fondasi IHSG karena bobot kapitalisasinya paling besar. Namun dalam beberapa waktu terakhir, sektor ini justru menjadi pemberat. Investor asing banyak melepas saham-saham big cap seperti BBRI, BMRI, dan BBCA. Padahal, dari sisi fundamental, pertumbuhan laba bersih bank besar masih berada di angka 10-15%. Ini menunjukkan bahwa tekanan bukan berasal dari kinerja, melainkan dari sentimen global murni. Yang kedua yaitu ada sektor energi dan komoditas. Harga batu bara yang sempat naik ke angka 140 per ton dan harga CPO yang meningkat ke sekitar 3.800-an memberi dorongan positif pada emiten
energi, dan perkebunan. Namun, dorongan ini belum cukup kuat untuk mengangkat IHSG secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu ada sektor telekomunikasi. Sektor ini menjadi incaran investor karena sifatnya yang defensif. Permintaan data terus meningkat dan volatilisasinya relatif lebih kecil dibanding sektor siklikal. Ada hal menarik yang terjadi selama tekanan IHSG berlangsung. Ketika investor asing memilih keluar, investor retail justru semakin aktif. Volume transaksi retail naik sekitar 12%, menunjukkan bahwa banyak investor lokal memanfaatkan koreksi sebagai peluang membeli saham undervalue. Saham-saham defensif seperti TLKM, ICBP, hingga MYOR menjadi favorit karena dianggap memberikan kestabilan di tengah ketidakpastian. Fenomena ini menunjukkan satu hal, kesadaran investor retail semakin meningkat. Mereka mulai belajar masuk ke pasar saat koreksi, bukan justru panik. Dalam dunia pasar modal, kita tidak bicara kepastian, kita bicara skenario. Skenario terbaik, IHSG dapat bergerak menuju 7.300 sampai 7.450 jika The Fed memberi sinyal pemangkasan suku bunga, investor asing kembali mencatat net buy minimal 5 sampai 7 triliun rupiah, rupiah kembali stabil di bawah 15.700. Harga komoditas tetap kuat, dan skenario terburuk, IHSG berpotensi turun ke area 6.900 sampai 7.000. Jika inflasi Amerika Serikat meningkat dan suku bunga bertahan tinggi lebih lama, rupiah melemah menembus 16.000 per USD, asing terus mencatat tekanan jual besar, harga komoditas turun signifikan. Kedua skenario ini sama-sama mungkin, dan pasar akan bergerak mengikuti data terbaru. Di tengah kondisi seperti ini, apa strategi yang bisa diterapkan? Yang pertama, akumulasi bertahap atau buy on weakness, terutama pada sektor defensif dan big caps berfundamental kuat. Yang kedua, rotasi sektor. Perhatikan momentum komoditas dan sektor telekomunikasi. Yang ketiga, perhatikan data global. Satu rilis data inflasi Amerika Serikat saja bisa menggerakkan pasar secara signifikan. Yang keempat, jangan terpengaruh kepanikan jangka pendek. Ingat, pasar bergerak dalam siklus. Masa volatilitas selalu diikuti masa stabilitas. Saat ini, IHSG berada di persimpangan. Di satu sisi, tekanan global membuat pergerakannya tertahan. Di sisi lain, fundamental domestik yang kuat memberi optimisme bahwa pasar punya ruang untuk bangkit. Satu hal yang pasti, Indonesia tetap menjadi negara dengan daya tarik ekonomi yang besar. Selama ekonomi tumbuh stabil, inflasi terkendali, dan pasar domestik semakin matang, IHSG akan terus memiliki potensi untuk bergerak naik dalam jangka menengah hingga panjang. Dan bagi investor, masa-masa seperti inilah yang justru membuka peluang. Karena dalam pasar modal, bukan siapa yang cepat yang menang, tapi siapa yang paling konsisten mengikuti data, disiplin dengan strategi, dan mampu melihat peluang di saat orang lain ragu.